Kadang nunggu orderan lama, ya panas kepanasan, kita hujan-kehujanan di jalan ya kan. Sedihnya juga kadang lagi nganter paket, nganter barang, nganter apa aja itu. Tengah jalan ban bocor, motor mogok, ya gitulah mas. Saya sebelum jadi ojol, saya sempat bekerja di satu PT di daerah Jakarta. Sebelum ada pandemi, jadi saya sempat kena PHK, pengurangan karyawan. Ya, di situ saya juga sempat bingung kan mau buka apa, usaha apa. Selagi itu kan saya ada cukup tabungan. Akhirnya saya buka usaha jualan warkop. Tapi selama itu persepsi saya itu salah. Dengan modal yang gede dan keinginan yang kuat belum tentu menghasilkan hasil yang cukup gede. Dari situ usaha saya kurang menghasilkan dan akhirnya usaha saya bangkrut. Saya juga sebagai kepala keluarga kan, jadi harus mau nggak mau ya harus cari usaha lain. Jadinya saya memutuskan untuk jadi ojol. Kalau buat pendapatan sih kurang tentu ya, nggak pasti. Kadang kita udah muter-muter jauh-jauh, dapat seadanya, cukup buat beli bensin. Kadang ya kita udah muter-muter jauh-jauh, kagak dapat apa-apa, dapat lapar. Kadang kita juga di jalan nahan lapar, pulang nggak bawa duit. Ya sedih dah mas pokoknya mas. Saya berangkat ngojol itu dari subuh mas. Jadi orang-orang belum pada bangun kita udah jalan mas. Ya buat kata hitung-hitung lah buat nyari rezeki di awal-awal ya kan. Apalagi saingan kan sekarang banyak model-model ojol-ojol online bang. Ya jadi ya ada harapan mungkin 1-2 orderan bisa masuk dari kita berangkat subuh. Kalau untuk kita pulang sih itu paling malam kita pulang jam 11 malam. Itu juga nggak nentu bawa pulang dapat berapa duit gitu. Aduh mas, kalau buat kendala sih di jalan ya banyak banget mas. Apalagi kita sebagai ojol ya, kadang dapat penumpang misalkan ada yang bawel, ada yang ribet banget, ya kan. Belum kita kalau misalkan di jalan muter-muter nyari alamat, itu juga kendala mas. Kadang nunggu orderan lama, ya panas kepanasan, kita hujan-kehujanan di jalan, ya kan. Sedihnya juga kadang lagi nganter paket, nganter barang, nganter apa aja itu. Tengah jalan ban bocor, motor mogok, ya gitulah mas. Nah jadi gini mas ya, alhamdulillah mas, saya bersyukur banget mas ya. Selepas saya jadi ojol nih mas, saya juga ada usaha lain, dapat kata sudah sampingan lah. Dan ini juga saya juga nggak menyangka mas, kalau misalkan hasilnya itu bisa jadi ya lebih lah mas. Dan alhamdulillah mas ya, dari usaha ini ya syukur-syukur saya bisa ada pendapatan lebih buat mencukupi kebutuhan keluarga saya sendiri mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah mas, saya jualan parfum, kiswah dan raudhah dari jutawan produk. Awalnya itu saya tahu dari teman saya mas. Jadi teman saya itu main ke tempat saya, begitu ngasih parfum ke saya. Dan parfumnya itu ya parfum dari jutawan produk. Pas saya cobain itu aromanya itu ya pas banget, enak bang. Jadi kata teman saya juga mas ya, ini parfum bisa dipakai buat sholat. Sedangkan aromanya kan aroma kiswah ya. Setahu saya kan kiswah itu penutup Ka'bah. Nah dari situ saya jadi tertarik dengan parfum ini mas. Nah kebetulan juga mas, teman saya itu seller dari jutawan produk. Nah dari situ saya mulai bertanya nih bagaimana caranya biar bisa bergabung dari jutawan produk. Karena dari situ saya melihat ada peluang usaha mas. Dari situ mas, setelah saya mendapatkan jawaban yang pasti dari teman saya ini mas, jadi saya diskusiin ke istri saya.
Terus kata istri saya itu, ya selagi di situ ada peluang, kenapa tidak ya kan? Toh juga itu buat pemasukan, buat tambah-tambahan pendapatan keluarga. Nah dari situ saya juga udah jadi ada kesimpulan, akhirnya saya memutuskan untuk bergabung di Jutawan Produk. Kalau urusan modal sih sebenarnya itu nggak gede mas ya. Saya tuh ngumpulin 4 hari kurang lebih, dan itu bisa tutup selama 4 hari. Buat modal pertama itu sekitaran 100.000 mas, untuk bergabung di Jutawan Produk. Nah itu mas, itu yang sempat jadi kendala saya di awal-awal, karena juga saya baru bergabung di Jutawan Produk. Saya bingung tuh pemasarannya gimana. Cuman di sini-sininya kok saya melihat peluang nih. Oh iya, kenapa saya nggak mau manfaatin dari saya jadi ojol ini mas. Jadi misalkan kemana-mana nih saya bawa satu produk buat tester. Nah jadi kita pemasarannya ya dari CS kita, penumpang kita ya kan. Jadi di jalan kita ngobrol-ngobrol, ya kita tawarin itu parfum ya kan. Dari situ juga bisa. Jadi kalau misalkan ini kan saya juga seringan waktu luang ya mas ya, sambil nunggu orderan gitu ya, nongkrong bareng teman-teman ojol-ojol yang lain. Nah di situ juga saya kadang nawar-nawarin tuh ke teman-teman. Oh tidak mengganggu mas, justru saya malah kebantu ya dengan profesi saya sebagai ojol. Jadi saya bisa lebih mudah untuk memasarkan produknya ini dari teman-teman saya di ojol. Terus dari CS ya kan tiap hari juga saya kan pasti ketemu banyak orang nih mas, orang-orang baru. Nah dari situ juga kebantu. Jadi intinya ya tidak mengganggu pekerjaan saya. Nah dari situ juga kan saya sembari bekerja dapat penghasilan dari ojek, saya juga dapat sampingan dari jualan Jutawan Produk. Nah ini mas, ini yang menarik. Jadi ya lihat dari sebelum-sebelumnya mas ya, pendapatan saya di ojek ya nggak nentulah, sehari 2-3 orderan, bawa pulang sehari 30-40 ribu. Ya alhamdulillah sih mas, semenjak saya bergabung di Jutaan Produk, saya ada penghasilan lebih untuk mencukupi kebutuhan keluarga, bahkan sangat-sangat lebih mas, alhamdulillah. Dan bahkan saya bisa menabung mas semenjak saya bergabung di Jutaan Produk, dan alhamdulillah kebutuhan keluarga saya bisa tercukupi. Harapan saya mas ya, buat teman-teman saya nih, jangan mau menyerah sama keadaan. Intinya mau berusaha dan tidak ada salahnya untuk mencoba. Jutawan Produk menurut saya ya merupakan peluang usaha yang sangat menjanjikan. Tanpa harus modal besar, cukup 100.000, kita langsung bisa membuka usaha kita sendiri. Dan pasar penjualannya pun sangat luas. Hari ini saya membuktikan, dengan uang 100.000 saya bisa membangun usaha saya sendiri.